Peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat penting bagi bangsa ini. Setelah mengalami penjajahan bertahun-tahun lamanya, Indonesia akhirnya terbebas dari genggaman bangsa lain. Namun, kemerdekaan itu tidak diraih dengan cara yang mudah. Ada beberapa peristiwa penting yang melatar belakanginya. Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kemerdekaan itu dialami oleh para tokoh kemerdekaan, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai akhirnya proklamasi dikumandangkan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman sejarah singkat kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jepang tunduk kepada sekutu. Persiapan kemerdekaan Indonesia memang sudah digagas oleh para tokoh bangsa ini. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia kemudian dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wiyodiningrat. Setelah itu, panitia yang kecil yang disebut Panitia 9 pun dibentuk untuk membuat rumusan dasar negara yang nantinya menjadi Pancasila. Beberapa minggu sebelum kemerdekaan, BPUPKI pun dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Mereka bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, berita kekalahan Jepang pun terdengar. Di masa Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang itu kemudian didengar oleh para tokoh muda. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Desakan dari golongan muda itu menimbulkan perbedaan pendapat dengan golongan tua. Soekarno menolak permintaan deklarasi kemerdekaan pada saat itu karena menunggu keputusan Jepang. Pasalnya, Jepang telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut, golongan muda pun kemudian mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia ini berlanjut ketika golongan muda dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan. Ahmad Subarjo akhirnya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya. Dengan perjanjian itu, Soekarno-Hatta pun akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Perumusan naskah proklamasi. Persiapan kemerdekaan berlanjut usai rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian menemui Jenderal Nishimura untuk menyaksikan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun, karena tidak ada kesepakatan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat naskah proklamasi. Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo pun pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Rumah Laksamana Muda Maeda mewarnai sejarah singkat kemerdekaan Indonesia karena aman dari ancaman militer Jepang. Akhirnya, rumusan teks proklamasi pun ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Usai para tokoh proklamasi dan naskah proklamasi selesai ditulis, sejarah singkat kemerdekaan Indonesia berlanjut dengan detik-detik proklamasi. Mulanya, pembacaan naskah proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun Soekarno berpendapat bahwa pemilihan tempat itu akan menimbulkan bentrok antara rakyat dan Jepang. Ia pun kemudian mengusulkan untuk membacakan proklamasi di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Menjelang detik-detik proklamasi yang akan dilaksanakan pukul 10 pagi, di halaman rumah Soekarno pun sudah dipadati banyak orang. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, sementara pengibar bendera dilakukan oleh Latif Hedaningrat, S. Suhut, dan Trimurti. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, naskah proklamasi kemudian dibacakan. Pembacaan proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia ini tak berhenti sampai pembacaan naskah proklamasi saja. Mereka perlu menyampaikan beberapa berita kemerdekaan Indonesia, tetapi alat komunikasi masih sangat terbatas. Selain itu, Jepang juga melarang untuk menyiarkan berita proklamasi. Akhirnya, penyebarluasan berita proklamasi dilakukan oleh dan lewat Hoso Kanri Kyoku atau kini disebut Radio Republik Indonesia RRI dan Domei atau Antara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia. Selain melalui radio dan surat kabar, para utusan daerah yang membawa kabar proklamasi dari mulut ke mulut, mereka adalah Tuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan Hamidan dari Kalimantan. Itulah sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang hingga kini kita peringati setiap 17 Agustus. Dengan perjuangan para tokoh bangsa ini, akhirnya Indonesia menjadi negara yang bermerdeka. Setelah merdeka pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh untuk menjadi negara yang berdaulat. Kini kita bisa memaknai kemerdekaan itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Dirgahayu yang ke-77 Indonesia Merdeka. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini.